Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau Menristek-Dikti Muhammad Nasir menjadi narasumber dalam Higher Education Stakeholder Dialog di Hotel Century Park Jalan Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan, Jakarta pada Kamis 8 Januari 2015. Dalam dialog tersebut juga tampil sejumlah narasumber lain, antara lain Ketua Umum Aptisi Profesor Dr. Edi Suandi Hamid, MEC, dan Sekretaris Jenderal Aptisi Profesor Dr. Suyatno, MPD. Higher Education Stakeholder Dialog yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau Aptisi tersebut mengangkat tema solusi kebijakan pendidikan tinggi untuk tercapainya daya saing bangsa di era MEA. Tantangan dan peluang di MEA akan menguji kesiapan daya saing dan produktivitas bangsa Indonesia. Pendidikan tinggi di Indonesia perlu menyiapkan generasi muda yang profesional dan berdaya saing, agar bangsa Indonesia dapat menjadikan pemenang dalam persaingan ekonomi bebas di negeri sendiri. Berdasarkan catatan International Labour Organization atau ILO, pada tahun 2015 Indonesia dengan angkatan kerja 137,382 juta akan mewakili 40% dari angkatan kerja 10 negara ASEAN. Dalam dialog tersebut, Menristek-Dikti memaparkan tentang langkah yang akan dilakukan Kemenristek-Dikti selama 5 tahun ke depan. Salah satunya akan menghapuskan istilah dikotomi perguruan tinggi negeri dan swasta. Ibu dan sekalian, mengapa begitu banyak dalam tempo yang sangat singkat pimpinan-pimpinan PTS dan Aptisi hadir dalam acara ini, dan kami pun tidak mampu membatasi sesuai dengan kuota wilayah yang kami ketatkan sebetulnya, karena kita ingin ini sebagai kelanjutan forum yang ada diadakan di Semarang yang kita anggap itu mungkin belum mampu memuaskan karena terlalu besar. Nah, ini kita buat yang agak lebih kecil. Nah, ini tidak lain karena keinginan dari teman-teman untuk mendengarkan berbagai kebijakan-kebijakan atau arah kebijakan yang akan diambil terkait dengan research dan pendidikan tinggi di tanah air ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu teman-teman juga ingin menyampaikan berbagai hal yang bisa jadi itu bermanfaat untuk Bapak Menteri dan jajarannya dalam melangkah melaksanakan amanah yang saya kira sangat berat untuk pengembangan pendidikan tinggi dan riset di tanah air ini. Nah, kami sangat bersyukur dan mengapresiasi Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Menteri ini kan baru dilantik tanggal 27 Oktober. Tolong koreksi kalau saya salah. Nah, dalam kurun waktu 2 bulan lebih sedikit, itu paling tidak pimpinan Aptisi, pengurus Aptisi itu sudah 3 kali bertemu langsung dengan Bapak Menteri. Yang pertama, saya kira saya diwakili oleh Prof. Suyatno ketika pertemuan dengan Forum Rektor Indonesia di kantor Bapak Menteri. Yang kedua, pertemuan di Semarang yang diikuti sekitar 240 pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan Aptisi dari seluruh wilayah Indonesia. Dan yang ketiga adalah sekarang. Ini sesuatu yang saya kira luar biasa, yang menunjukkan adanya niat baik, adanya keinginan untuk berdialog, saling memberikan knowledge, sharing knowledge, kemudian juga saling memberikan masukan untuk mengembangkan pendidikan tinggi dan riset di tanah air ini. Nah, oleh karena itulah Bapak Menteri, kami berharap forum-forum seperti ini itu bisa berlanjut nantinya. Tentu tidak harus dengan Bapak Menteri, tapi juga bisa dengan jajaran-jajaran di bawahnya yang nanti saya kira akan segera terbentuk. Nah, kita memunculkan betul di sini terminologi stakeholder. Saya yakin sekali yang namanya Aptisi ini adalah primary stakeholders dari Kementerian Ristek dan Dikti. Mengapa? Jadi kalau kita lihat misalnya data-data yang ada secara kelembagaan, 97% lembaga pendidikan tinggi itu adalah PTS. Yang jumlahnya itu, saya kira Bapak Ibu perlu tahu, dari Forlap Dikti yang saya sempat buka pada tanggal 12 Oktober, saya membuka itu PTS itu ada yang di luar PTS
itu sebanyak 3.100 sekian. Kemudian 3 minggu kemudian kita buka lagi, itu sudah 3.180 data dari Forlab Dikti untuk PTS di luar perguruan tinggi agama. Artinya dalam 3 minggu itu bertambah sebanyak 95. Ini pertambahan yang sangat besar. Saya nggak tahu apakah itu masuk datanya terlambat atau memang izinnya dikeluarkan menjelang selesai periode yang lalu. Jadi agak booming. Ini data yang saya buka dari Forlab Dikti. Bu Ila, saya sekarang kan tidak jadi rektor, tidak ada waktu buka-buka gitu-gituan. Dulu kan juga asisten aja lah. Nah, sekarang saya punya waktu, jadi kelihatan. Mudah-mudahan saya tidak salah. Nah, Bapak Ibu sekalian, artinya apa? Sebagai primary stakeholder, main stakeholder, tentu forum-forum seperti ini itu sangat penting. Ketika ada suatu kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, ada baiknya kita mungkin diberi signal, mungkin juga dimintain pendapat dan sebagainya, supaya kebijakan-kebijakan yang sangat bagus itu bisa diterapkan, bisa implementatif. Kami sejak menteri siapapun yakin sekali setiap kebijakan yang dikeluarkan itu niatnya sangat baik, nggak ada yang jelek. Tapi sebagai sebuah kebijakan, tadi saya tanya wartawan di luar, saya mengatakan kebijakan itu berbeda dengan keinginan. Kebijakan itu wise, bijak, tetapi juga harus realistik, harus membumi. Jadi saya mencontohkan misalnya, kita ingin mengejar, misalnya dulu berkali-kali kita sampaikan kuantitas publikasi ilmiah kita dibandingkan negara-negara yang setara dengan kita lah, yang kita tertinggal jauh. Tapi kan agak aneh ketika misalnya dibuat kebijakan tempoh hari itu misalnya kewajiban untuk menulis karya ilmiah. Untuk S2, S3 mungkin masuk akal. Ketika S1 diwajibkan, itu tanda tanya. Lebih-lebih lagi ketika saya menghitung, misalnya dulu kita sampaikan, itu kalau setiap tahun jurnal kita hanya mampu mempublikasi 30.000. Sementara lulusan setiap tahun itu 800.000. Mau dikemanakan? Saya sampaikan kepada Pak Wamendikti pada waktu itu. Ini gimana Pak? Bahkan di forum yang terbuka pada waktu itu. Nah, beliau menjawab, Pak Edi itu kan bisa nanti katanya misalnya skripsinya UII itu dimasukkan ke internet ringkasannya kan selesai. Ya kalau itu bisa Pak, tapi itu bukan jurnal saya katakan kan. Nah kebijakan itu akhirnya tidak dijalankan, tetapi juga sampai sekarang tidak dicabut itu. Sehingga kemarin pada waktu rapat terbatas itu muncul Pak. Sekarang kita sudah Pak, bersyukur sekali mendengar banyak itu angin segar dari Kementerian Bapak, dari staf-staf Bapak tentang berbagai perubahan-perubahan kebijakan yang akan dilakukan. Jadi kita sangat mendukung itu, tapi lebih mendukung lagi nanti misalnya perubahan-perubahan itu ada legalisasinya, ada legitimasinya. Artinya peraturan-peraturannya ada betul yang bisa ditujukan, bukan hanya dari verbal tetapi tertulis betul. Misalnya juga kebijakan yang saya sampaikan juga ketika Pak Wamenristek itu membuka acara seminar tentang kesiapan Indonesia memasuki ASEAN Economic Community 2015 itu waktu di Hotel Said. Pak, ini ada saya bilang teman-teman mempertanyakan tentang Permendikbud tentang standarisasi pendidikan tinggi itu. Saya kira PTN juga menyampaikan kepada saya. Jujur saya katakan beberapa rektor PTN berkomunikasi dengan saya, tapi mungkin tidak terbuka kita menyampaikannya. Mungkin ada hambatan-hambatan psikologis sehingga tidak terbuka. Misalnya tentang magister terapa dan profesi yang 72 SKS itu. Saya tanyakan dengan Pak Wamendikbud, Pak, saya bilang, saya mencoba membuka di perguruan tinggi yang menjadi kiblat pendidikan tinggi di pucuk bumi ini. Misalnya dari Oxford, dari Harvard, dari Cambridge. Nggak ada tuh yang 72 SKS. Atau saya salah. Tolong ditunjukkan mana perguruan tinggi yang pas saja 72 SKS. Pengalaman kita, saya katakan yang di ruang itu, ya rata-rata di luar negeri yang paling 30, 39, 40 gitu. Jadi kalau kita mau masuk Asian Economic Community, bersaing kita dengan National University of Singapore, kita bersaing dengan Thammasat University of Bangkok, atau bersaing dengan Universitas Kebangsaan Malaysia. Mereka menawarkan hanya sekitar 30 SKS. Kita dengan 70 SKS yang juga kualitasnya masih dipertanyakan barangkali. Apakah itu mungkin misalnya? Ini permen yang lalu Bapak. Nah, ini beberapa contoh. Kemudian juga misalnya, tadi wartawan-wartawan kita ini banyak juga yang pengen sekolah. Tapi kan juga misalnya yang belum S1. Dulu pengen sekolah tapi kan daya dukungnya terbatas.
sehingga mau sekolah sekarang. Tapi kan itu part-timer. Nah, di dalam Permendikbud yang baru itu kan dibatasi hanya 5 tahun. Itu bagus sekali, karena itu akan meningkatkan kapasitas penerimaan mahasiswa untuk masuk pendidikan tinggi. Tetapi bagaimana itu mereka yang sudah terlanjur bekerja, tapi ingin sekolah, tapi harus 5 tahun juga, jangan-jangan terancam DU. Mungkin ini kebijakannya bagus yang saya katakan, tetapi barangkali itu menyulitkan. Nah, dengan beberapa contoh itu mungkin Bapak Menteri itu perlu ada semacam audit ya, terhadap kebijakan yang sudah diambil selama ini. Mungkin beberapa sajalah yang mungkin perlu diperbaikin lagi lah gitu ya, yang mungkin tidak pas gitu ya. Atau juga kebijakannya baik tapi implementasinya bagi kita itu mengagetkan. Misalnya saja itu negerinisasi. Wah, itu bagus sekali di Permendikbudnya yang dalam tempo sekian bulan sudah diubah itu oleh kementerian yang lama tentunya. Itu misalnya untuk meningkatkan akses, untuk meningkatkan pemerataan, untuk kualitas dan sebagainya. Tapi ketika ada bulan September, saya kira ada 12 perguruan tinggi yang dinegerikan, itu 7 dari 12 itu berada di Pulau Jawa, di Jakarta, di Jogja, di Surabaya, di Bandung, dan lain sebagainya. Yang di luar Jawa bisa di Papua dan di Papua dan di Aceh, ada juga yang dinegerikan, tetapi itu adalah institut seni dan bisnis. Sehingga saya berpikir, apakah rakyat Papua, apakah rakyat Aceh membutuhkan itu prioritasnya? Nah, ini yang menurut kita barangkali itu yang ke depan itu bisa kita bicarakan sama-sama. Bukan apa-apa, ini demi untuk memajukan pendidikan tinggi di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, jadi kita berharap nantinya ini bisa mendialogkan dan mengetahui filosofi kebijakan dari Bapak Menteri yang kami juga sudah membaca di berbagai media, dan statement Bapak yang betul-betul menggembirakan kami. Yang kami anggap itu adalah angin harapan dan juga angin surga yang bisa membuat pendidikan tinggi di Indonesia ini menjadi lebih baik tanpa ada dikotomi, tanpa ada diskriminasi antara perguruan tinggi negeri dan swasta. Bapak Menteri misalnya pernah meminta kami pada waktu di Semarang, tolong Pak Edi untuk menyampaikan misalnya apa sih yang diskriminasi itu. Jangan sampai itu menjadi semacam tuduhan yang tidak betul. Barangkali kami juga salah. Mungkin ada kebijakan yang tertulis yang diskriminatif, ada mungkin juga ada yang tidak. Mungkin tidak diskriminatif, tadi agak membedakan lah ya. Terlalu kasar kalau saya mengatakan diskriminatif. Bagus sekali, tentu sekali saya katakan ini bukanlah kebijakan yang sekarang. Misalnya apa misalnya? Pembelajaran di luar domisili kelas jauh. Saya pernah diwawancari juga oleh Koran Jakarta. Ketika itu saya agak tersinggung statement dari seorang direktur yang mengatakan nanti kalau ada BTS yang perguruan tinggi yang membuka kelas jauh kita tutup. Saya jawab setuju. PTS 100% mendukung kebijakan itu. Aptisi akan mengamankan kebijakan itu. Lantas, tetapi saya katakan PTN juga. Pak, masih ada PTN? Ada, saya katakan. Saya ngajar kalau di PTN, saya bilang. Saya ngajar juga. Bahkan sebulan atau 2 bulan yang lalu saya ke Papua, misalnya ada dari PTN kelas di sana. Gitu. Nah, misalnya seperti ini, aturannya jelas sekali, kita mendukung. Tetapi praktiknya juga tidak ada yang perbedaan. Misalnya seperti itu, saya kira baik. Kemudian juga Bapak Menteri itu misalnya terkait pembiayaan LAM. Kita membaca, mungkin kami salah membaca, Bu Ila, Permendikbud itu mengatakan ada LAM masyarakat dan ada LAM pemerintah. Kami jujur saja ketika undang-undang BAP itu teman-teman melakukan judicial review, kemudian undang-undang pendidikan tinggi, saya diminta dengan berbagai fakta. Bukan saya kadang-kadang juga bukan saya ekonomi, tapi saya juga kadang-kadang peduli juga hal seperti itu. Sehingga saya kira Pak Laude tahu saya baru memenangkan perkara dengan Mahkamah Konstitusi. Saya menggugat peran DPR di dalam seleksi dari anggota Komisi Yudisial. Sebelum 2 gugat saya, 1 tentang KPK, yang KPK masih disidangkan, dan saya memenangkan itu. Tetapi saya nggak mau udahlah, saya bilang terlalu costly lah kita melakukan gugatan, karena kita biar saja lah pemerintah berjalan dulu. Karena dulu ada kekhawatiran pemerintah itu akan mengurangi misalnya perannya di dalam mendukung pendidikan ini. Nah, dan kita diyakinkan itu tidak akan terjadi, oke lah. Tapi ternyata ketika pelaksanaannya dalam konteks Islam ini kita melihat misalnya, lah selama ini misalnya kan nanti ada LAM masyarakat, ada LAM pemerintah. Ketika LAM masyarakat itu nanti untuk akreditasi itu harus mengeluarkan dana.
Sementara dalam pemerintah itu tidak. Nah ini kan jangan-jangan dugaan kita itu dulu betul ini. Pemerintah akan mengurangi misalnya perannya dalam mendukung pendidikan ini karena diserahkan kepada masyarakat. Kita tahu pemerintah menghadapi kendala budget, tetapi tentu kita harapkan pelaksanaannya dilaksanakan dengan adil. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, nah saya kira kita juga bersyukur kita mendengar di Kopertis sudah ada yang dari PTS juga sekarang ini, kalau nggak salah dari Denpasar gitu ya. Nah, saya sudah menyampaikan bahkan sampai ke rumah Bapak Menteri yang dulu, bukan siapa apa-apa. Kita kok ngurusin PTS harus dari PTN. Apakah tidak ada orang dari PTS yang mampu? Pak Wamendikbud saya sering berdialog dengan teman, dia mengatakan, Pak, nanti kalau dari PTS, teman PTS yang lainnya cemburu dan mungkin dia juga nggak adil. Saya bilang menteri kita kan dari PTN X, tapi kan PTN lain juga nggak cemburu, saya katakan. Jadi kalau kita sudah berpraduga seperti itu ya nggak jadi-jadi, gitu kan. Misalnya Pak Prof Nasir itu dari UNIP, apakah UGM cemburu? Saya kira tidak ada. Ketika sudah berposisi pada itu, maka beliau adalah menteri dari semua pendidikan tinggi yang ada. Begitu juga korupsi. Ibu dan sekalian, saya kira saya tidak ingin berpanjang kata. Saya mohon maaf ini agak banyak karena saya nanti tidak akan bicara apa-apa lagi Pak Menteri. Sebenarnya karena saya katakan tadi teman-teman pengen betul berdialog dengan Bapak dan saya terbuka di sini mengatakan nilai yang sangat positif diberikan kepada Bapak Menteri dan kita sepenuhnya akan mensupport kebijakan-kebijakan yang insya Allah akan dijalankan ke depan tentu dengan melalui dialog-dialog seperti ini. Tujuan dari Higher Education Stakeholder Dialog tersebut untuk menerima masukan dari pimpinan perguruan tinggi swasta. Sedang hasil dialog akan dijadikan masukan bagi para pengambil kebijakan di pemerintahan, baik itu eksekutif, legislatif, maupun stakeholder lainnya yang terkait dengan pendidikan tinggi. Selain dihadiri para stakeholder pendidikan tinggi, dialog tersebut juga dihadiri oleh pengurus Aptisi Pusat, Ketua dan Sekretaris Aptisi Wilayah 1 hingga 13, Rektor, Ketua, dan Direktur Perguruan Tinggi Swasta. Di mana pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka kita ingin mencari solusi yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Di mana di dalam hal ini Aptisi Forum telah mengambil topik yang terkait dengan Higher Education Stakeholder Dialogue. Ini yang ambil judulnya itu solusi kebijakan pendidikan tinggi untuk tercapainya daya saing bangsa Indonesia di era MEA. Nah ini mungkin di dalam hal ini yang perlu kita pahami betul, kita belum masuk pada era MEA, tapi menghadapi MEA. Kalau era MEA itu berarti kita sudah masuk di dalam MEA. Tapi kita akan menghadapi MEA ini yang penting ya. Nah, apa yang harus kita lakukan di Kementerian Ristek-Dikti? Kalau kita kaji di dalam strength dan weakness-nya yang ada di kementerian kita harus paham betul. Di kementerian kita tidak berarti segala-galanya, tapi kita juga punya kelemahan yang harus kita atasi bersama. Oleh karena itu, langkah yang kami lakukan dalam masa 5 tahun saya akan dalam hal ini untuk mendampingi Bapak Presiden Joko Widodo ini di Kementerian Ristek-Dikti khususnya untuk pendidikan tinggi ini akan kita hapuskan dikotomi istilah negeri dan swasta ini. Nah, oleh karena itu dengan hilangnya dikotomi negeri dan swasta, negeri karena itu adalah masalah pendanaan pengelolaannya saja. Swasta adalah masalah pengelolaannya saja. Tapi yang harus kita capai adalah bagaimana pendidikan tinggi Indonesia itu mencapai quality yang baik di hadapan negara-negara luar negeri atau di dalam negara tetangga kita. Yang kita pikirkan begitu. Oleh karena itu rasanya kita sudah ketinggalan, mohon maaf Pak Edi ini. Kita kalau berpikir antara swasta dan negeri dan seterusnya. Oleh karena itu yang sangat penting bagaimana kita menghadapi persaingan yang begitu cepat dan berkembang begitu pesat, yaitu
di dalam kaitan untuk menghadapi MEA ini. Ya, dalam hal ini kalau kita lihat menghadapi semacam ini, perlu kita lakukan rekonstruksi terhadap semua kebijakan-kebijakan yang ada di Kementerian Ristek dan Dikti. Barangkali ini, yang pertama ini, menghilangkan kita masalah dikotomi negeri dan swasta. Oleh karena itu, nanti kita coba bangun suatu komunikasi yang baik antara negeri dan swasta dalam satu forum. Ya, ini yang penting nanti kita harus lakukan hal itu. Lah, kalau kita ingin menjunjung arah ke kualitas, mari kita bangun bersama, baik swasta maupun negeri, menuju pada kualitas itu. Ini yang penting sekali, supaya kita lakukan hal yang sama. Tetapi kita harus melakukan analisis SWOT untuk masing-masing perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Jadi kalau kita melakukan analisis SWOT yang ada di masing-masing perguruan tinggi, maka kita akan bisa menetapkan posisi masing-masing, baik negeri maupun swasta. Saya tidak menyebut swasta mengambil posisi, enggak, negeri dan swasta mengambil. Setelah kita melakukan analisis strategik masing-masing, maka masing-masing perguruan tinggi bisa menetapkan posisinya. Dengan penghapusan dikotomi itu, maka nanti ke depan Kopertis, koordinator perguruan tinggi swasta, itu tidak lagi kita berbicara Kopertis. Nanti jangan-jangan ada lagi nanti ini Kopertis, Koperten nanti, koordinator perguruan tinggi negeri. Nanti akan terjadi masalah. Nah, nanti dihapus, saya akan sebutkan nanti ada namanya Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Walaupun ini secara undang-undang, secara peraturan itu masih banyak masalah, maka kita harus melakukan bagaimana perbaikan itu. Saya berkeinginan yang negeri pun sekarang yang sudah berkembang namanya PTNBH, ini kami coba swastakan, bahasa saya gitu. Saya mandirikan supaya mereka bisa berkompetisi yang lebih baik. Jadi istilah itulah yang harus kita coba pikirkan bersama. Jadi antara negeri dan swasta. Jadi LLPT nanti, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, itu adalah yang harus kita pikirkan adalah bagaimana cara pembinaan pada perguruan tinggi yang ada di wilayah LLPT itu. Yang ada di situ ada swasta dan negeri, harus kita bina di situ letaknya. Jadi nanti ada layanan bersama antara negeri dan swasta yang ada di bawah koordinasi LLPT nanti ke depan. Ini Pak, 3 hari atau 4 hari yang lalu saya sudah bicara dengan para direktur dan Pak Sekjen dan Pak Dirjen PLT Dirjen Dikti. Ini harus kita segera lakukan. Kapan kita bisa realisasikan? Apakah di 2015 atau 2016? Karena kalau kami ingin merubah satu struktur semacam itu, kita harus berhadapan kepada kementerian lain, Pak. Kita tidak serta-merta saya ingin berubah langsung begitu, enggak. Ternyata berdampak pada keuangan negara. Ini yang beda. Ya, ini yang nampaknya saya ingin corporatize, menuju ke swasta dalam pengelolaan lembaga ini, supaya apa? Lebih sehat. Oleh karena itu, kalau kita sudah berpikir itu, berarti Kementerian Ristek Dikti posisinya tidak lagi sebagai bagaimana hanya sebagai pejabat yang harus melakukan action dan seterusnya, tetapi bagaimana pejabat menjadikan pelayan. Ini yang penting. Oleh karena itu, kami tidak ingin membedakan, katakan, wah ini swasta tidak perlu dilayani, enggak. Sepanjang itu masih di dalam tanggung jawab kami akan melakukan layanan hal tersebut. Oleh karena itu, ada perguruan tinggi negeri yang koordinasi dengan perguruan tinggi negeri bertemu saya, silakan ini. Sepanjang saya punya waktu, PTS juga sama. Tujuannya apa? Saya ingin menghilangkan cara berpikir itu. Jadi negeri dan swasta saya pikir harus mempunyai cara pandang yang sama, yaitu satu menuju kualitas. Apalagi tadi disampaikan di dalam topik ini adalah tercapainya daya saing bangsa. Kementerian Ristek Dikti itu karena organisasi baru, ini organisasi yang perlu kami blending jadi satu,
dengan di blended, akhirnya tujuan utamanya adalah national competitiveness, yaitu daya saing bangsa. Nah, kalau untuk daya saing bangsa, apa yang harus kita gunakan ukuran? Ada dua komponen, yaitu satu adalah tenaga terampil yang terdidik, tenaga terampil terdidik yang berkualitas. Yang kedua adalah inovasi yang dihasilkan dari riset kuantitatif. Dua komponen utama inovasi dan tenaga terampil tenaga terdidik ini yang punya kualitas ini harus didukung riset yang baik. Oleh karena itu, di dalam hal ini ukuran kualitas diantaranya adalah masalah bagaimana kita mengembangkan riset. Oleh karena itu nanti saya minta untuk perguruan tinggi swasta di bawah koordinasi APDISI ini, kita tidak bisa secara bersama-sama begini ke depan, mungkin harus clustering, di cluster. Mungkin ada perguruan tinggi yang begitu sudah baik, saya mengatakan sudah sehat gitu, yang begitu besar, yang sudah kuat, itu adalah membentuk satu cluster. Yang cluster kedua mungkin yang dalam ini setengah kuat. Yang cluster ketiga adalah yang belum kuat. Supaya apa? Pembinaan kami di Kementerian Riset Dikti akan lebih mudah melakukan hal itu. Jadi jangan sampai, mohon maaf, tidak dicampur aduk. Yang policy yang akan terjadi akan mengakibatkan perguruan tinggi ini, kalau kita ambil keputusan pada perguruan tinggi yang kuat, yang lemah juga terlalu berat. Kalau kita yang lemah, saya rasanya sudah di atas ini, ya udah nggak mendapat perhatian. Nah ini supaya nanti ke depan. Jadi untuk mencapai daya saing bangsa tadi. Jadi masalah clustering ini yang menjadi penting adalah bagaimana kualitas tentang lulusan ini adalah didorong masalah hasil riset itu. Nah, riset itu ukurannya apa itu dikatakan baik? Ada beberapa indikator, diantaranya riset yang bisa dipublikasikan kepada jurnal-jurnal yang dianggap mempunyai reputasi baik. Yang penting itu. Mungkin Bapak dan Ibu bisa melihat, kalau ada suatu perguruan tinggi itu publikasinya pada jurnal yang bereputasi tidak baik, apakah harus punya sama dengan perguruan tinggi yang publikasinya pada reputasi yang baik? Pertanyaan berikutnya, apakah itu hanya ada di perguruan tinggi swasta? Enggak. Negeri pun banyak yang masalah semacam itu. Saya minta sama Bu Ila sebagai direktur pembelajaran, Bu, ini kalau ada perguruan tinggi negeri bermasalah harus kita berikan sanksi juga. Tidak bisa kita serta-merta hanya di swasta. Ini namanya diskriminasi kalau itu. Harus kita punya hak yang sama. Kalau negeri bermasalah harus kita beri sanksi. Pertanyaannya mungkin, adakah negeri yang mendapatkan sanksi? Ada beberapa perguruan tinggi yang harus kita lakukan. Begitu ketemu tadi, gimana masalahnya? Sudah selesai nggak? Itu satu contoh yang harus kita lakukan ke depan. Tujuannya apa? Demi kebaikan untuk anak bangsa. Yang penting itu, jangan sampai terjadi dikotomi yang menyebabkan orang akan berpikiran yang sangat berbeda. Nah, berikutnya kalau kita sudah publikasi internasional atau nasional yang diakreditasi, ini kan kita akan melihat pada mutu berikutnya adalah masalah akreditasi lembaga itu sendiri. Tadi oleh Pak Edi, Prof. Edi sudah disampaikan bagaimana masalah LAM pemerintah dan LAM masyarakat. Sekarang kalau berpikir LAM masyarakat dan LAM pemerintah, kalau lembaga itu supaya mandiri, itu kan tidak ada keterikatan dengan pemerintah, harusnya gitu. Baik yang LAM pemerintah maupun yang swasta itu. Hanya berpikirnya adalah, kalau itu yang mandiri justru independensinya jauh lebih baik kan itu pikirannya. Apakah itu akan mengakreditasi untuk perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta? Lembaganya, kalau bisa ini mandiri. Saya lagi berpikir untuk Ban PT ini, Prof. Ban PT alokasi anggarannya dari mana ini? Dari kementerian. Bagaimana independensinya? Saya selalu gitu. Nah ini ke depan harus di-create, harus bagaimana ini mulai nanti ke depan bagaimana dipisahkan. Nah itu melalui LAM itu. Saya kepinginnya nanti ke depan
Kalau ada perguruan tinggi yang akan diakreditasi pada program studinya melalui lembaga akreditasi mandiri itu, dengan hal ini nanti kami coba BUPTN yang secara keuangan negara bisa dipertanggungjawabkan, memberikan bantuan pada program studi yang sedang mengajukan akreditasi. Nanti setelah itu uang yang ada disetorkan ke LAM itu. Nah, ini saya akan bertanggung jawab kepada perguruan tinggi yang mendapatkan bantuan itu. Nanti ini tapi kami pikirkan dulu. Sesuaikan dengan keuangan negara supaya kita tidak melanggar terhadap keuangan negara. Nanti mohon bantuan dari Pak Sekjen dulu ke depan. Supaya apa? Betul-betul yang namanya untuk penanganan ini supaya selesai. Yang masalah perguruan tinggi bermasalah. Ternyata perguruan tinggi yang bermasalah itu karakteristiknya macam-macam. Mulai dari penjualan ijazah palsu, asli tapi palsu kan gitu. Ada yang mempunyai kelas jarak jauh, ada yang mempunyai kuota yang melebihi. Pertanyaannya, ini ada di swasta atau di mana negeri? Ternyata sama. Swasta juga ada, di negeri juga ada. Harus diberikan sanksi yang sama. Supaya apa? Mereka harus berpikir apa itu ke depan. Melindungi masyarakat yang penting itu. Supaya masyarakat merasa nyaman, merasa yakin lembaga di Indonesia adalah lembaga yang kredibel. Karena di luar negeri jadi lagi masalah ini perguruan tinggi kita tentang itu. Jadi untuk mengatasi ini supaya nanti perguruan tinggi yang bermasalah, nanti saya minta dari Pak Direktur kelembagaan maupun ketenagaan yang menyangkut pada dosennya, rasio ini nanti akan dilakukan pembinaan secara khusus. Yang negeri pun saya minta juga ikut panggil lah rektornya sama dekannya atau program studi yang ada di tempat itu. Supaya apa? Ya kita ingin untuk memperbaiki gitu. Jangan sampai kita berhenti di situ. Kalau kita tidak, berarti kalau saya akan selesaikan swasta, loh saya kok yang diadili, sementara negeri dibiarkan. Karena begitu, saya nggak mau gitu. Semua harus jalan sama. Harus kita selesaikan demi kebaikan anak bangsa ini yang melindungi pada masyarakat. Nah, terus yang masalah kebijakan yang terkait ini masalah kegiatan di beasiswa dan kegiatan mahasiswa yang di tempatnya Bu Ilanan ini, saya ingin membantu kepada anak miskin Indonesia yang sedang studi. Nah, oleh karena itu, kalau itu menjadi anak miskin, mohon kalau di tempat Bapak dan Ibu semuanya itu juga diperhatikan. Tidak berarti begini, nanti kalau, waduh, anak bidik misi ini karena kami nggak cukup dana ini. Berapa orang sih? Nah, ini harus tolong diperhatikan. Kalau kita tidak, negara semua nggak mungkin mampu semua. Negara pun juga kondisi yang sangat terbatas juga sama. Oleh karena itu nanti itu. Demikian pula pada dosen yang sedang melakukan riset untuk publikasi. Ini Pak Agus seperti juga sudah mencoba mengalokasikan hal yang sama. Terus yang berikutnya adalah masalah jumlah dosen PTN dan PTS yang sedang berlanjut. Saya mendorong betul Bapak dan Ibu yang dalam hal ini ada dosen yang punya kualifikasi baik, segera mendaftar sekolah yang akan kami biayai penuh melalui LPDP. Ya, baik negeri maupun swasta, silakan. Kalau dari swasta ini, silakan mendaftar sendiri. Ternyata database yang ada di tempat kami yang memanfaatkan yang banyak juga dari swasta ini. Tidak berarti hanya negeri. Artinya apa? Kita lakukan itu. Kalau nggak salah kemarin pada saat pertemuan ada yang menyangkut ini providing. Bagaimana masalah BUPTN? Ada. Nah, apakah ada BUPTS? Biaya operasional perguruan tinggi negeri dan biaya operasional perguruan tinggi swasta. Apakah ada tentang itu? Supaya nanti kan nggak masalah. Problemnya adalah kami sebenarnya tidak ada masalah. Kita diikat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Di dalam penggunaan uang negara yang dalam hal ini harus mengikuti suatu proses di mana keuangan negara mengikat terhadap
apalagi kalau operasional pemeliharaan. Yang dipelihara katakan perbaikan gedung kan. Gimana kalau itu perbaikan gedung? Gedungnya siapa? Kalau di dalam undang-undang atau di perbendaharaan negara itu harus gedung-gedung negara. Kalau nanti pertanggungjawabannya serahkan nanti dibina, itu kan apa itu dipelihara, mungkin bisa juga dilakukan hal itu. Tapi ini kita tidak mungkin. Oleh karena itu cost sharing. Ya, mana yang bisa didanai dari pemerintah yang sangat mudah adalah satu mahasiswa, dua adalah dosen dalam pengembangan itu. Demikian masalah sertifikasi. Ini yang mungkin sedikit melawan waktu, Prof. Yatno. Yaitu masalah yang kaitan adanya peraturan menteri yaitu nomor 49 kalau nggak salah ya, tentang SNPT, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang tadi pertanyaan ada contohnya 72. Nah inilah yang saya juga minta untuk ditinjau kembali. Yang penting substansinya ya penting, jangan sampai itu hilang. Yang mana substansi yang 72 SKS nanti kita lihat. Kalau di luar negeri itu sangat jelas. Nanti inilah yang nanti kita akan bicara sama Bu Direktur nanti kaitan gimana nanti supaya solusinya lebih baik. Hal ini supaya apa, kita di dalam menghadapi Asian Economic Community secara market, secara pasar kita harus kompetitif. Ini yang penting, dan quality tidak boleh ditinggalkan dalam menuju yaitu publikasi ini yang sangat penting. Jadi kita jangan dihambat oleh sesuatu yang menyebabkan kita untuk persaingan tapi meninggalkan kualitas. Saya nggak mau ini. Umpamanya nanti peraturannya ini diperbaiki tapi dengan merubah pada kualitas. Nah ini kita sangat berat. Kita harus menuju pada kualitas ini. Terus ini masa studi, nanti kita coba lihat yang S1 tadi. Kalau itu mungkin pemikiran adalah full time ya. Nanti bagaimana part time? Ini kita akan bicarakan. Kemarin saya juga lagi ada pembicaraan dengan Menkumham. Warga kita, bangsa kita yang sedang ada di penjara dalam usia dia masih pendidikan bisa belajar, apakah dia tidak mempunyai kesempatan untuk belajar? Rasanya kemarin kalau itu full time nggak mungkin. Akhirnya bagaimana part time? Nah nanti kita akan bicarakan hal itu. Jadi model part time. Jadi masa studi agar mereka masa studinya dia tidak kehilangan, walaupun secara moral mereka tidak baik. Tapi ini perlu kita pelajari juga. Karena saya juga berkeinginan supaya menjadi lebih baik saja. Nah, nanti yang terkait dalam hal ini menjadikan sangat penting. Intinya di pemerintahan atau periode 2015 sampai 2019 ini adalah ingin menjadikan perguruan tinggi berkualitas. Dalam rangka kita menghadapi persaingan itu yang penting. Ini catatan utama kita harus itu kita dasar. Oleh karena itu saya nanti mohon kepada Aptisi membuat clustering, ya, clustering ya, nanti clustering nanti supaya pembinaan ke depan coba jauh. Saya sudah minta di Ban PT Badan Akreditasi Nasional, dia itu sudah melakukan akreditasi pada semua program studi di Indonesia. Mana yang sudah A, mana yang B, mana C, yang mana yang gagal. Kalau yang A sudah oke lah, tidak ada masalah. Yang B sekarang, karena dia B itu apa yang jadi masalah? Saya minta untuk itu, supaya nanti pembinaan kita akan lebih cepat. Oh ini urusan pengembangan sumber daya, langsung saya hubungkan dengan Direktur Teknik. Oh ini urusan yang masalah risetnya, nanti jangan Direktur B2M. Jadi supaya jelas. Demikian pula yang C. Ini harus penting sekali. Apalagi yang tidak terakreditasi. Apa masalah yang muncul di situ? Dalam rangka bagaimana meningkatkan kesempatan belajar di perguruan tinggi di Indonesia itu makin tinggi. Supaya apa itu kita bisa lakukan. Nah semua harus berbasis pada anggaran yang tersedia. Tapi alokasinya nanti bagaimana harus kita pertimbangkan. Oleh karena itu untuk pembinaannya akan lebih pas. Jangan sampai digebiak-biak bahasanya ini. Udah semua diundang untuk pembinaannya. Loh ini sudah baik kok dilakukan pembinaan. Saya ingin membina yang pas, harus kena sasarannya. Jangan sampai tidak kena sasarannya.
Kalau kita di dalam masalah penyakit, kita melakukan diagnosa dulu. Diagnosa kita coba clustering, nanti masalahnya apa? Nah, saya sampai sekarang data dari BNPT sudah sampai ke kita belum, Pak Hermawan? Pak Dono? Belum ya? Yang BNPT tentang rekomendasi yang kita minta itu? Belum ya? Belum ya? Itu kita memang minta itu, baik negeri maupun swasta. Ternyata yang punya masalah, saya punya data, tidak hanya dari swasta saja, negeri pun juga ada yang bermasalah. Kami juga lakukan hal itu supaya nanti kita akan menjadi lebih baik. Intinya itu. Oleh karena itu, saya sangat menyambut baik adanya ini. Yang terakhir, masalah semua peraturan yang akan kami keluarkan. Kami, syukur nanti kalau ada tim ini, nanti kami akan ada suatu bentuk ini. Tapi dalam 1 hari 2 hari sebelum itu akan diundangkan. Karena apa tujuannya? Peraturan adalah memberikan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan secara bersama untuk perbaikan pada institusi kita, baik di negeri maupun swasta, supaya apa direspon dengan positif, supaya mereka care terhadap apa yang harus dilakukan. Jangan sampai terjadi information asymmetry. Kalau terjadi information asymmetry, itu yang muncul adalah moral hazard. Oleh karena itu, kalau itu yang muncul moral hazard, yang terjadi apa? Bagaimana dia ingin membelokkan informasi yang semestinya baik menjadi tidak baik. Ini yang nanti tujuan kita untuk yang mungkin pada saat itu dibuat untuk Magister 72 SKS, itu tujuannya baik. Nah, barangkali nanti kita akan coba tinjau kembali, kita lihat supaya nanti ke depan menjadi lebih baik. Dan kita yang penting adalah governance. Di dalam menghadapi MEA, khususnya yang menyangkut jasa, dalam hal ini kita adalah masalah labor skill ya. Tadi kalau kita lihat dari free flow labor skill, ini akan menjadikan penting pada kita nanti bagaimana ini akan dampaknya pada dunia pendidikan tinggi. Nah, oleh karena itu konsentrasi apa yang harus dilakukan di dalam menghadapi hal itu. Ini sesuai dengan nawacita Bapak Presiden, itu adalah yang menyangkut masalah kemaritiman, menyangkut masalah pangan dan energi. Ternyata di dalam kemaritiman tidak hanya bagaimana kita membangun pelabuhan, tidak hanya kita bermasalah seaportnya ya, tidak hanya pada shipmentnya, tapi bagaimana yang terkait wisata-wisata yang terkait di dalam wisata bahari yang mungkin selama ini yang kita dikenal adalah negara kemaritiman. Nah, ini nanti diorientasikan oleh Bapak Presiden menuju ke arah sana. Jadi hampir semua wisata itu keunggulan kita adalah di dalam wisata kemaritiman nanti, wisata bahari. Oleh karena itu nanti research apa itu bisa mendorong ke sana. Nah, oleh karena itu kita sebagai penyedia jasa sebagai pendidikan tinggi ini, maka kita berlomba mencoba menuju ke dalam nawacita Bapak Presiden tadi. Ini menjadikan penting. Jadi apa yang disampaikan oleh Prof. Laudy itu diantaranya kita adalah tidak semuanya bisa kita kemudian efektif, tapi diantaranya adalah masalah bagaimana masalah kepariwisatan di kemaritiman. Ini yang menjadi penting. Ini barangkali Bapak dan Ibu juga melihat kalau kita bahari kita atau pantai kita kan luar biasa keunggulannya. Kalau kita lihat di Papua ada yang namanya Raja Ampat. Kalau kita lihat di Kalimantan barangkali ada Derawan yang tuh. Kalau di Jawa Tengah ada Karimun Jawa. Kalau sebenarnya apalagi di Sumatera, semuanya pulau-pulau di apakah di Flores, Mataram dan sebagainya itu ternyata mempunyai potensi di dalam masalah kemaritiman. Sehingga Bapak Presiden menekankan hal itu. Nah, sehingga di dalam Kementerian Ristek Dikti ini, di Ristek kami akan ada yang sudah kami lakukan, yaitu di peresmian awal di Kalimantan Selatan, yaitu di Kota Baru, kami mencoba membuat desa inovasi nelayan. Jadi 1000 desa inovasi nelayan yang menggunakan hasil riset yang ada di Ristek, bahkan mungkin
juga dari pendidikan tinggi, yaitu yang sifatnya teknologi tepat guna. Jadi tidak hanya pada high technology, kita pun juga yang pada tepat guna pun kita gunakan. Jadi masalah kepariwisataan semua akan mengambil peran yang sama. Bahkan oleh Bapak Presiden ada instruksi sekarang yang namanya visa untuk masuk, visa on arrival ini mulai dihilangkan untuk beberapa negara, yaitu supaya masuk ke tujuannya apa? Dalam rangka untuk meningkatkan wisata. Ini yang jadi penting Prof. Laude. Jadi nanti kita lah yang harus meningkatkan hal itu. Kita tidak bisa menunggu lagi, kita harus dari Jepang. Tadi yang menyangkut tidak berurutan kan? Ada yang menyangkut masalah regulasi ya. Tujuan kita itu kan arahnya ke national competitiveness untuk mencapai daya saing bangsa. Maka dari itu saya ingin mendapatkan masukan kepada abdisi ini, pada kementerian nanti. Peraturan mana yang menyebabkan hambatan itu, yang menyebabkan mereka harus bergerak, yang tujuannya untuk mencapai nasional kompetitifnya dan quality. Ini harus kita perbaiki. Ada kemarin beberapa yang ngatur pada perguruan tinggi negeri yang menjadi susah, tolong perbaiki. Kalau itu menyangkut peraturan menteri, mungkin bisa 1 minggu lah selesai. Kalau itu peraturan presiden, kemarin menghambat yang adanya PTNBH, mohon maaf. PTNBH itu sejak tahun berapa? 2000 ya? Sejak 2000 sampai 2014 tidak selesai urusannya PTNBH. Mungkin Bapak dan Ibu yang memimpin perguruan tinggi, yang dari perguruan tinggi PTNBH, itu masalahnya luar biasa, nggak selesai. Setelah saya lihat, saya kasih, ternyata apa masalahnya? Di undang-undang yang diturunkan pada peraturan yang nggak nyambung. Akhirnya kami coba komunikasi. Alhamdulillah ini sudah tahap harmonisasi. Jadi mudah-mudahan peraturan pemerintah ini segera keluar, akan memperbaiki itu. Kalau itu sudah keluar, saya sudah bebas untuk mengatur mereka untuk berkompetisi di kelas dunia. Silakan itu. Ini tujuannya. Demikian pula peraturan-peraturan yang ada ini, yang sifatnya mengganggu, tapi tidak menurunkan pada kualitas. Ini jangan sampai itu. Jangan sampai wah itu menghambat karena peraturannya menyebabkan kita tidak bisa publikasinya, tolong diturunkan. Nah ini jangan. Kita dalam menuju national competitiveness. Nah nanti kalau memang terjadi hal tertentu, bagaimana cara melakukan afirmasi dan seterusnya. Ini yang penting. Mungkin yang masalah forum yang lebih kecil, tadi sudah saya sampaikan kepada Prof. Edi. Inilah yang saya inginkan. Jadi ada Bapak dan Ibu sekalian membuat satu forum, di mana forum itu memberikan masukan pada kita. Nanti kami akan coba fasilitasi untuk kaitan apa yang harus kita lakukan. Yang penting itu. Ya, karena mungkin saya akan melihat dari apa yang kondisi real dari Bapak itu lakukan. Tapi jangan sampai berpikirnya begini, mohon maaf Pak Ibu. Jangan berpikir bagaimana supaya kualitasnya diturunkan. Nah itu jangan. Ini yang kita harus komitmen bersama, baik negeri maupun swasta, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas. Nah kalau terjadi hal ini tidak sesuai, apa yang harus dilakukan? Nanti pembinaan yang akan kita lakukan. Yang ini kan. Juga nanti dari Prof. Yutata tadi masalah antara kewenangan dan kemampuan, nanti ini dari mohon maaf nanti Prof. Riyadi yang bisa bantu juga jelasan. Intinya adalah kita harus menuju pada kompetensi seseorang, ini harus kita lihat, dan nanti aturan itulah yang mencoba. Saya rasa menurut saya sekarang perubahannya sudah cukup baik, tapi nggak tahu kalau Prof. Yutata melihat dari sisi yang lain. Nah ini mohon dari Prof. Riyadi dari Direktur Citedik nanti bisa menjelaskan cara peraturan tadi sudah ini. Terus yang dari Pak Jos tadi ya, yaitu primary stakeholder. Inilah yang menjadikan masalah yang kita hadapi. Selalu saya berpikir adanya penggabungan Ristek dan Dikti itu dalam rangka kita untuk national competitiveness di dalam bidang inovasi dan di dalam bidang bagaimana tenaga terampil yang berkualitas ini yang. Nah, basisnya pada riset. Saya pada saat itu melihat riset yang sudah kita lakukan, sudah kita publikasikan dengan baik. Sudahkah riset itu dilakukan pada hilirisasi atau pada prototype? Paling enggak sudah sampai scale up. Kalau kita sudah sampai sana berarti sudah bagus.
Tapi ternyata belum sampai situ, baru tahapan ini. Maka saya nanti mohon bantuan juga, ada beberapa lah nanti di antara ini yang akan masuk dalam forum rektor. Saya tanggal 22 jam 10 saya akan menghadirkan forum rektor itu dengan APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, yang rektor-rektor yang sudah mempunyai hasil riset tadi dari Pak Bujan juga tadi data itu dari pintu, itulah nanti akan saya temukan dengan dunia usaha dalam rangka hilirisasi dan komersialisasi hasil riset. Tujuannya apa? Kita sudah value adding, ini yang penting. Ya, jadi kalau itu. Jadi tidak semua rektor sudah datang semua, yang punya hasil riset yang bisa dipublikasi, hasil riset yang bisa dihilirkan, ya, yang prototype atau diaplikasikan, ya. Tadi kalau saya tadi dari inovasi ini saya lihat, oh ini nampaknya penting sekali ini. Nah ini ya, maka silakan datang di situ. Nanti ada MOU antara Forum Rektor Indonesia dengan APindo. Saya akan menyaksikan di situ di hadapan Bapak Wakil Presiden di Istana Wapres nanti. Ya itu yang mengangkut masalah kaitannya dengan masalah itu. Dan masalah yang terkait tadi masalah deregulasi. Ini yang tadi disampaikan oleh Pak Jos. Deregulasi sudah saya lakukan. Mana yang menghambat itu tolong sampaikan. Karena semuanya dalam rangka kualitas. Jangan sampai kualitasnya jadi korban. Udah ada titik itu. Kita dalam menuju pada kualitas. Insya Allah apa yang sudah didesain oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang selama ini, saya rasa dalam rangka untuk menjadi lebih baik. Nah sekarang masalah komunikasi, di mana nanti masalahnya, nanti akan kami coba lakukan hal itu. Juga masalah afirmasi dosen, tadi sudah kemarin sudah saya dengan Pak Dono, dengan Pak Direktur ini Pak Friadi, kita itu punya dosen sekitar 38.000 yang belum S2. Solusinya apa yang harus kita lakukan? Sementara Undang-Undang Guru dan Dosen berakhir pada tahun 2015 ini. Kalau yang sudah tercatat sebagai mahasiswa S2 oke. Sekarang problemnya belum tercatat bagaimana? Nah ini kita harus kejar, mereka harus melalui S2. Oke Pak, gimana solusi? Mungkin dengan kuliah daring. Nah ini harus solusi yang kita lakukan. Maka ternyata di mapping itu di ilmu kesehatan. Nah nanti bisa dibicarakan dengan di teknik nanti. Kami ingin menyelesaikan hal itu supaya apa? Kalau selesai semua rasanya nggak mungkin, tapi harus kita atasi. Demikian pula yang menyangkut tadi ada dosen di situ masih S1 belum sesuai, maka KKN yang kita garap. Kalau mereka di dalam kelompok itu masuk, jadi nanti Bu Ila terus bisa menjelaskan contoh yang di kemaritiman, mereka seorang katakan mu'alim lah, sudah pengalaman 15-20 tahun, tapi dia hanya S1 saja. Kalau kita lihat dari pengalaman mungkin tidak kalah dengan S3 barangkali. Tetapi hal ini bagaimana pengakuan? Nah nanti ini ada satu pengelompokan. Kalau itu sudah masuk, oke, ternyata bisa kita selesaikan. Ini tahapan setara di dalam kualifikasi yang kita ada. Terus masalah yang kaitan pada kemaritiman, tadi masalah itu juga sama kita selesaikan. Nah sekarang bagaimana yang menyangkut tadi pertanyaan yang ada itu S1 lulusan yang daftar jadi CPNS, katanya tadi apa harus akreditasinya A atau apa? Ya B. Bagaimana yang C kan gitu. Nah ini kan bidang garapan yang ada dalam pembinaan berikutnya. Tapi kami coba akan komunikasikan dengan bidang lain, yaitu dengan BKN. Nanti kita coba Pak Dono kita mencoba berkonsultasi. Berikanlah persyaratan karena itu sampai lulus. Tentang nanti di situ kemudian tidak diterima atau diterima, tapi persyaratan masuk dulu itu yang. Tapi kami harus bicara dengan mereka yang punya kewenangan. Kami memproduksi sesuai kualifikasi dalam hal ini supaya kita bisa masuk. Tetapi kalau mereka berada di bawah, bagaimana cara mengangkat ini? Kami nanti dengan Bu Ila nanti dalam masalah pembinaan. Terus sekarang masalah S1 dan D4 yang masalah uji kompetensi itu wilayah yang masuk di
asosiasi, nanti itu mungkin bisa dibicarakan dengan internal, jadi nanti bisa dijelaskan secara singkat oleh Bu Ilham kaitan hal itu. Nah, sekarang masalah kebijakan, masalah SDM yang dari Sumatera Barat. Rasanya kalau SDM yang belum mendapatkan IDN kan tidak bisa untuk menghitung rasio. Yang dimasukkan NIDN adalah mereka kadang-kadang, mohon maaf, itu orang yang dianggap sudah, katakan kalau kita sudah pensiun dan seterusnya. Apakah memungkinkan? Terus pertanyaan saya, apakah tidak berkeinginan mengembangkan sumber daya dari bawah itu? Artinya mengangkat dari dosen yang S1 atau S2, itu yang kita kembangkan bersama. Problemnya adalah kadang-kadang kan gini, terlalu berat kita ngangkat itu kadang-kadang. Ya kan? Problemnya terlalu berat. Nah, dan lama itu. Yang masalah adalah bisnis plan yang pada saat dibuat proposal itu yang harus kita lihat. Pada saat kan di bisnis plan ada ya, pengembangan sekian tahun berapa jumlah dosen yang tambah. Nah, ini yang nanti dicoba. Nah, nanti yang masalah yang dosen yang NDN yang khususnya siapa ada pensiun dan seterusnya untuk dimasukkan, kami akan coba bicarakan dulu nanti secara detail. Tapi intinya mestinya mendorong pada sumber daya kita supaya pemanfaatnya akan lebih banyak. Kalau yang hal ini yang katakan sudah pensiun, bagaimana masuk dalam masalah rasio? Nanti kita ingin apakah nanti sekian jumlah yang tidak tetap itu katakan 10 dihitung berapa lah, itu yang nanti kita akan coba pertimbangkan dalam hal ini. Tapi dalam rangka kami tetap ingin mengembangkan sumber daya yang kuat di dalamnya. Terus proses lambat itu yang tadi masalah kita sudah mengarah kepada IT. Tadi ada masalah kenaikan pangkat. Lektor atau lektor kepala cukup di LLPT. Ke depan itu semua saya pinginnya semua tarik ke bawah semua. Yang dimasukkan adalah nanti dalam bentuk online system adalah kan poin A, B, C, D. A, B, C, D itu sudah silahkan sana. Yang B lah yang akan dikonekkan dengan DD. DD nanti akan kami share pada semua reviewer. Lebih gampang gitu. Nah, sekarang masalah SOP-nya bagaimana? Nah, nanti kita akan tata. Itu supaya tidak lagi dan murah, lebih murah itu ya. Kaitan pada KMI akreditasi sudah oke. Yang dari Aceh masalah peningkatan mutu ini menjadi penting sekali. Kita dalam rangka semuanya menuju mutu. Yang penting mutu itu yang harus kita lakukan sehingga banyak program studi yang diusulkan itu kadang-kadang pada saat masuk itu dapat izin itu udah oke. Tapi tidak diikuti pengembangan proses sumber daya. Terus udah oke diikuti pengembangan sumber daya, tapi dosen itu yang sudah di situ berpikir, orang itu kan berpikir sustainability-nya, keberlangsungan. Udah saya cari pekerjaan tetap yang lain yang menjanjikan. Itu adalah kita tidak bisa menghindari itu. Nah, oleh karena itu bagaimana mereka harus kerasan di dalam, ini yang menjadi penting bagi kita. Ini Prof. Yatno lah yang punya paham dan Prof. Edi yang sudah paham sekali lah. Ini nanti bisa membantu bagaimana caranya itu. Ini istilahnya apa yang ada di tempatnya Bapak, pengalaman dari Prof. Edi yang ngelola sudah lama, Prof. Yatno sudah lama, kok bisa berkembang itu gimana caranya? Nah, itu yang belajar dari ini. Jangan sampai kita membuat satu aturan yang nanti yang menyebabkan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Terus yang kaitannya dengan masalah bidik misi kalau misalnya tadi ya, bidik misi kalau bisa nanti tidak di BTS juga dipertimbangkan. Kami dalam hal ini juga alokasikan, ternyata ada beberapa bidik misi yang tidak terserap kalau salah. Ini yang ya. Jadi kalau nanti Prof. tak kasih bidik misi, tempat saya bayarnya lebih mahal daripada bidik misi. Nah ini, akhirnya Bapak tetap berpikirnya cost dan benefit. Pemerintah, nah ini yang penting harus kita lakukan. Ya mungkin itu, dan masalah publikasi ilmiah. Tadi kalau kita lihat tuntutan untuk menjadi online pada S1 dan seterusnya, tadi S2, S3 yang menjadikan tadi kalau S1 bagaimana? Nah itu ternyata dengan online sistem itu bisa kita lakukan. Nah, kalau yang terjadi hambatan tadi untuk mengonline kan
itu apanya yang dihambatan dan nanti biar melalui pembinaan itu yang kita lakukan. Petunjuk teknisnya itu baru dibuat tahun 2013 dan 2014. Jadi sudah 8 tahun, 9 tahun terlambat. Jadi sayangnya ini sudah diikat oleh Undang-Undang Nomor 14. Jadi kami nggak bisa banyak bermanuver soal persyaratan kewenangan itu karena ikatannya itu sudah sangat kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 14. Jadi kalau kita akan menurunkan persyaratan itu, rasanya kita harus mengamandemen Undang-Undang Nomor 14. Itu penjelasan untuk kewenangan dan kemampuan. Kemudian untuk zaman sekarang ini kan, untuk jadi guru besar itu hanya melewati 3 tangga. 3 tangga dari asisten ahli ke lektor 1 tangga, lektor ke lektor kepala ke guru besar. Ini kalau masing-masing 3 tahun, ini hanya 9 tahun untuk jadi guru besar. Artinya kalau seorang dosen itu mulai berkarir taruhlah umur 28 setelah lulus S2 tambah 9 tahun, maka 37. Ini banyak yang mengatakan ini belum matang dan perlu maturity ya untuk seorang guru besar. Oleh karena itu, maka di dalam desain peraturan yang baru itu, untuk naik ke guru besar itu masa mungkin doktornya itu kalau dia reguler 3 tahun dengan reasoning yang tadi itu. Tapi kalau dia memang istimewa, berprestasi, boleh lebih singkat dari 3 tahun. Ada pasal pengaturnya. Ya, itu jawaban kami. Kemudian untuk Pak Jos, kami sudah bekerja dengan AIPNI. Saya tantang AIPNI. Mau ngirim ke luar negeri berapa? Silahkan. AIPNI, Bu Eli dari UI yang kemudian diganti oleh Pak Hadi. Pak Hadi, mana Pak Hadi? Ayo Pak Hadi, mau kirim berapa ke luar negeri? Sudah. Syaratnya dia dosen tetap dan diterima, punya sekolahan di luar negeri, itu artinya diterima. Konon tahun ini nggak tahu Pak Hadi bisa ngirim berapa ke Thailand. Saya datang sendiri ke Thailand, ke Kasetsat, ke Konkun, kemudian Chulalongkorn saya datang sendiri. Saya bilang begini, ke Jepang saya juga datang sendiri. Saya katakan, orang Jepang jangan persulit orang Indonesia untuk belajar di Jepang. Tolong berikan LOA sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena kita pernah satu negara, saya bilang begitu. Sehingga nggak ada hambatan. Pokoknya dapat, dia dosen tetap, dia dapat LOA dari luar negeri, kita kirim. Silahkan Pak Jos dibantu Pak Hadi untuk mengirim dosen-dosen kesehatan kita. Saya senang sekali kalau ada target. Bahkan saya Kopertis itu saya tantang, berani ngirim berapa gitu. Jadi nggak ada hambatan tentang kuota. Kalau kita kehabisan duit, kita bisa minta ke LPDP. Kemudian tentang kalau tentang dosen tetap, permintaan NID belum diproses, teknis nanti bisa ke kami langsung. Tentang rasio dosen. Tentang rasio dosen ini dari Aceh nih. Ya, banyak yang migrasi ke PNS. Pak, saran saya, kalau Bapak punya dosen tetap, tolong siapkan ikatan kontrak yang mengikat. Gajinya gede. Ya, yang mengikat apapun lah, yang pokoknya bisa mengikat. Kalau itu ada ikatan kontraknya, kalau dia pindah ke PNS nggak bisa Pak, karena NIDN-nya nggak bisa dibawa. Ya, Bapak bisa menahan NIDN-nya itu. Oleh karena itu, siapkan kontrak yang mengikat. Yang mengikat dengan dengan dosen itu sebagai mantu atau sebagai apa, silakan. Ya, silakan. Kemudian dari Kalimantan, Pak, tolong dicermati SN Dikti yang baru. Di sana sudah kami akomodasi, kami sudah sampaikan ke Pak Yatno. Di SN Dikti yang baru itu, perguruan tinggi boleh memiliki dosen tidak tetap yang dihitung untuk perhitungan rasio
maksimum 25%.